Masih bersama dua narasumber kami, saya ke Mas Raja Juli dulu. Kalau kita lihat sekarang ini Pak Ahok kalau turun itu lebih jarang bawa media gitu dibandingkan waktu putaran pertama. Dan lebih banyak laporannya justru kita lihat di sosmed. Apakah ini memang strategi baru? Ya sebenarnya bukan strategi baru, cuman ini soal Pak Ahok lebih merasa bahwa tidak semuanya di pilkada ini perlu dipolitisasi. Jadi misalkan beberapa hari yang lalu beliau mengatakan saya lebih ingin banyak berinteraksi dengan ibu-ibu lansia, dengan ibu-ibu yang sakit ya. Jadi apakah hal semacam ini perlu diliput media gitu. Bagi kami ya ini momen politik, tapi Pak Ahok juga mempunyai wisdomnya sendiri. Dia menganggap bahwa oke lah ini pilkada gitu ya, hiruk pikuk pilkada ini lebih ditenangkan lah. Nggak perlu selalu Tapi kan ada fotonya hiruk-pikuk. ketika lagi jenguk ibu-ibu sakit gitu kan itu juga muncul di medsos Ya, kan. tapi Kemudian nggak terlalu rame. masif seperti biasanya kan. Artinya teman-teman media nggak selalu ikut dengan Pak Ahok pada hari ini ya. Ada perdebatan di internal, tapi itu keputusan Pak Ahok mengatakan bahwa masa sih saya menjenguk orang sakit kemudian harus dipublikasi. Jadi seolah-olah nggak ikhlas, ini ria gitu loh. Jadi ya ini pilihan-pilihan yang oke. Kalau menurut Pak Jayadi sendiri melihat ini sekarang justru hal-hal yang dilakukan lebih banyak terekspos di media sosial begitu dibandingkan di mainstream media. Apakah justru jauh lebih bergaung dibandingkan memang kalau misalnya diliput biasa aja gitu? Kalau di Jakarta, sosial media juga sangat efektif. Jadi sepanjang itu expose itu digunakan dengan masif di sosial media dan secara sistematik, itu juga akan tidak terlalu jauh perbedaan dampaknya dengan kalau menggunakan media reguler gitu. Dan expose di sosial media pun pada ujungnya bisa ditangkap oleh media reguler, media biasa, lalu juga kemudian disiarkan. Juga, begitu. Jadi kuncinya bagaimana manajemen isunya, mulai dari bagaimana mengolah isu ketika bertemu dengan para konstituen ketika belusukan atau warga Jakarta ketika belusukan, kemudian bagaimana secara sistematik menampilkannya di media sosial dan menghubungkannya dengan media-media yang reguler. Saya kira itu salah satu strategi yang juga bisa dipakai. Tentu ada kelemahan dan kekuatan masing-masing. Kelemahannya tentu saja adalah paling tidak pasti ada pengurangan expose dari media reguler, terutama dari televisi, kemudian media-media online yang biasa secara real time menampilkan peristiwa-peristiwa. Jadi ada time lag di situ. Misalnya karena media biasa tidak ikut di situ, maka kemudian media biasa yang akan menampilkan itu harus menunggu expose melalui tim dari media sosial. Jadi ada sedikit time lag di situ. Tapi saya kira kalau itu di-manage dengan baik juga tetap akan cukup berpengaruh gitu. Apalagi Anda melihatnya kalau misalnya nggak, tadi kalau kata Mas Jayadi nggak begitu terekspos lagi misalnya untuk mainstream media, itu jadi kekurangan atau tidak? Soal lain adalah bahwa kita melihat kampanye di Jakarta ini tidak hanya melulu soal Pak Ahok dan Pak Jarod gitu ya. Oleh karena itu sebenarnya yang lebih ditekankan pada putaran kedua ini adalah bagaimana relawan maupun kader-kader partai dapat semacam melakukan canvassing, melakukan door to door ya, mengetuk pintu jadi rumah orang dan gitu. Ya lebih personal ya. Ketimbang misalkan apakah misalkan eksposur Pak Ahok itu kemudian terlalu didramatisir misalkan yang Pak Ahok nggak suka. Masih perlu dong, masih perlu. Sangat perlu, tapi Pak Ahok secara personal merasa itu bukan pilihan dia gitu. Saya kira exposure pada saat ini adalah berada pada tahapan untuk memelihara awareness masyarakat. Kan kedua kandidat kan sudah dikenal 100% oleh masyarakat Jakarta, kurang lebih gitu. Tapi saya setuju tadi bahwa memang yang lebih penting saat itu adalah intensitas hubungan dengan para pemilih. Dan itu akan efektif kalau intensitas hubungan dengan para pemilih itu dibuat targeted. Jadi memang ada titik-titik khusus yang dituju oleh kandidat dalam hal ini Pak Ahok yang itu strategis. Misalnya tim bisa mengidentifikasi dengan akurat di mana saja para undecided voters saat ini berada. Nah, kalau itu yang dituju dan strategis, maka itu akan lebih efektif. Karena yang diperlukan sekarang itu tambahan sekian persen supaya memperoleh
suara lebih banyak untuk putaran kedua. Oke, ini kita ada statement ini dari Pak Ahok, persidangan kasus penodaan agama disadari Ahok ini menjadi ganjalan, dan Ahok pun menyampaikan pesan kampanye ini melalui media sosial Instagram, dan cara ini dilakukan karena Ahok tidak dapat menyapa langsung warga Jakarta lantaran harus menjalani persidangan ke-14. Saudaraku, terima kasih atas dukungan dan perjuangannya di putaran pertama Pilkada DKI. Jangan pernah takut, mari kita terus melangkah. Ya, sama seperti lagunya Raisa, kali kedua ada liriknya itu, pegang tangan bersama. Kita yakin dengan berpegang tangan bersama, kita akan mampu memenangkan Pilkada putaran kedua ini. Jadi jangan pernah takut, dengan keikhlasan kita mau membantu rakyat banyak. Gusti ora sare. Matur nuwun. Matur nuwun. Siapa itu? Idenya dari mana tuh, Mas? Oh ya, ada tim lah ya, juga diskusi dengan Pak Ahok. Tapi poin yang ingin saya sampaikan di sini sebenarnya ya, selain tadi bahwa poin yang Pak Ahok kan sampaikan benar, bahwa yang menggerus elektabilitas Pak Ahok ya dari approval rating atau orang yang mengakui keberhasilan Karena Pak Ahok di angka ini. 70%, sekarang elektabilitasnya 43%, dia betul soal agama. Inilah yang selama ini oleh lawan politik dieksploitasi ya, dengan status keagamaan beliau, status kemudian kasus di Al-Maidah. Tapi berharap minggu depan misalkan sudah mulai saksi ahli dari Pak Ahok ya, saksi ahli agama. Mudah-mudahan ini bisa mengklarifikasi kepada umat bahwa tafsir itu tidak pernah tunggal ya, dan apa yang dilakukan oleh Pak Ahok di Kepulauan Seribu itu sama sekali tidak melakukan penistaan agama. Mas Jayadi, Anda melihat tadi video yang disampaikan oleh Pak Ahok cukup personal atau tidak? Kalau tadi kita berbicara door to door yang benar-benar mendekati satu personal. cukup personal, yang kedua ada targeted di situ. Terakhir itu, misalnya kalimat terakhir matur nuwun, itu pasti dipikirkan dengan serius. Mengapa mengucapkan matur nuwun? Itu kan bahasa Jawa. Dan kita tahu bahwa 30% lebih pemilih Jakarta ini Jawa. Dan pemilih Jawa itu belum solid, masih terbagi di antara 3 kandidat. Pemilih Jawa yang memilih Agus Yudhoyono kemarin juga cukup banyak. Saya kira pemilih Jawa yang sekarang masih berada di Agus Yudhoyono itu yang menjadi target. Itulah yang saya maksud targeted campaign, yang sifatnya melalui media seperti tadi. Tapi yang lebih intensif, akan lebih efektif adalah targeted campaign yang langsung belusuan ke rumah warga atau langsung menemui warga face to face. Nah, kalau itu kemudian bisa diekspos walaupun tidak melalui media massa reguler tapi melalui jaringan relawan ataupun jaringan media sosial yang dimiliki oleh tim seperti timnya Pak Ahok, saya kira itu juga efeknya akan cukup efektif. Yang sekarang diperlukan itu adalah sekarang itu undecided voter sudah tinggal sedikit. Ya, jadi di putaran pertama aja sudah tinggal 10-an%. Mungkin sekarang masih di kisaran 7 sampai 10%. Dan pertempuran sekarang ditentukan oleh siapa yang mampu meraih suara yang sekarang masih ragu-ragu, masih undecided atau masih belum memutuskan. Itu artinya target kampanye harus benar-benar kepada siapa yang kira-kira masih belum memutuskan itu. Nah, siapa yang bisa menemukan itu dengan hubungan yang lebih intensif pribadi, itu yang bisa membantu dia untuk meraih suara lebih banyak. Baik. Dugaan saya itu tampaknya yang menjadi strategi yang dipakai dengan istilah, entah itu istilah media atau istilah siapa, kampanye senyap gitu ya. Kampanye senyap sebetulnya bukan senyap, tapi media tidak dilibatkan dari awal, tapi karena di-feeding beritanya gitu. Mungkin ada keuntungan lain yang bisa diperoleh ya dari cara seperti itu, yaitu kontroversi yang mungkin muncul akibat salah ucap di media misalnya itu bisa dikurangi sehingga berita-berita yang muncul bisa lebih terkontrol. Baik, Mas Jayadi Hanan, Mas Razi Julianto, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita ke Livia, bagaimana kegiatan Anies Sandi hari ini? Ya, Andini, di pekan kedua putaran 2 Pilkada DKI Jakarta 2017, pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pagi ini menjalani sejumlah aktivitas apabila Cawagup Sandiaga Salahuddin Uno pagi tadi sempat menghadiri acara di Hotel Sultan Jakarta untuk melakukan pelantikan Ardin, dan pada siang harinya ia baru memulai sosialisasi dan juga belusukan ke sejumlah kawasan ini, diantaranya di Kramat Jati, Jakarta
Jakarta Timur. Sandiaga Salahuddin Uno ini melakukan sejumlah sosialisasi, diantaranya berdialog langsung dan juga melakukan pengajian dengan warga setempat. Dan dalam sosialisasinya, Sandiaga Salahuddin Uno ini menekankan bahwa terkait dengan isu kartu Jakarta Pintar yang apabila nanti pada masa kepemimpinannya apabila ia dan Anies Baswedan terpilih ini tidak akan dihapuskan, ia malah menekankan bahwa KJP Plus akan diaktifkan di DKI Jakarta. Sementara itu pada sore hari ini rencananya calon gubernur Anies Baswedan ini akan melakukan sosialisasi di Kelurahan Taman Sari, Jakarta Barat. Dalam sosialisasi kali ini, ia juga akan berdialog langsung dengan warga setempat dan nanti rencananya akan didampingi oleh sejumlah tokoh politik. Ada Boy Sadikin dan juga Indra Piliang. Dan sampai saat ini Anies Baswedan masih belum tiba di kawasan Kelurahan Taman Sari, Jakarta Barat. Nanti agendanya sendiri Anies diperkirakan akan datang sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk sementara, Andini. Livia Ramadanti dan sebenarnya ada Taris Iziman, rekan-rekan terima kasih. Memasuki masa kampanye putaran kedua Pilkada DKI, masing-masing parpol pendukung paslon menyiapkan strategi pamungkas untuk meraih suara, salah satunya dengan turun gunungnya elit parpol dalam kampanye. Informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan rekan Taris Hirziman dan Livia Ramadanti yang akan melaporkan langsung dari arena kampanye paslon DKI hari ini. Kita ke Taris terlebih dahulu. Taris, apa yang menjadi pesan yang disampaikan melalui hadirnya Megawati dalam kampanye Ahok Jarot di Rumah Lembang hari ini? Ya, Fitri, kedatangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam kampanye Ahok Jarot di Rumah Lembang ini merupakan salah satu tanda bahwa memang petinggi sejumlah partai politik dan juga kader-kadernya diturunkan untuk memenangkan pasangan Ahok Jarot di Pilkada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Ini merupakan salah satu bentuk dukungan positif begitu dianggap oleh tim pemenangan karena merupakan bentuk dukungan moral bagi para relawan dan juga tim pemenangan khususnya, yang mana ini menunjukkan bahwa tidak hanya ketua petinggi partai politik saja yang turun, tetapi juga kader-kadernya seperti diantaranya adalah gubernur, wali kota, dan juga bupati dari berbagai daerah di Indonesia. Ini memang secara khusus diminta oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk mendukung pemenangan pasangan Ahok Jarot di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Hal ini memang sengaja dilakukan karena Pilkada Jakarta merupakan satu-satunya pilkada yang masih berlangsung dan ada kader PDI Perjuangan yang masih bertarung dalam pilkada ini. Sehingga Megawati tentunya meminta kepada seluruh kader parpolnya untuk mendukung pemenangan Ahok Jarot di putaran kedua. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk memenangkan suara warga Jakarta ini, Fitri. Salah satunya adalah dengan melakukan mapping begitu, memanfaatkan jaringan para kadernya dan juga relawan untuk mendapatkan suara dengan cara melakukan pendekatan secara langsung ke masyarakat. Setelah melakukan mapping wilayah mana saja yang merasa dinilai kurang begitu suaranya dari putaran pertama, maka pada putaran kedua akan lebih fokus untuk didekati masyarakat yang ada di sana, namun tidak melupakan masyarakat yang sudah memilih Ahok Jarot pada putaran pertama pada pilkada sebelumnya. Dan di samping itu, Fitri, ada juga dukungan ini memang sengaja diberikan dan tim pemenangan pun berharap agar ada banyak lagi dukungan yang didapatkan oleh pasangan Ahok Jarot ini agar bisa memenangkan pilkada DKI Jakarta putaran kedua nantinya. Fitri. Ya, baik, terima kasih Taris. Yaitu tadi salah satu strategi dari paslon Ahok Jarot dalam menghadapi putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Lalu kita akan ke Livia untuk mengetahui bagaimana dengan pasangan Anies Sandi. Apakah ada tokoh atau elit parpol yang turun dalam kampanye hari ini? Ya Fitri, di pekan kedua kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017, pasangan calon nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno juga menerapkan sistem yang sama. Ini menerjunkan elit partai politik. Ada
tim pemenangan atau ketua tim pemenangan Anies Sandi yaitu Boy Sadikin yang rencananya akan ikut serta dalam kampanye Anies Baswedan di Kelurahan Taman Sari, Jakarta Barat hari ini. Namun sampai saat ini memang Anies Baswedan ini baru saja tiba, sementara untuk Boy Sadikin sampai saat ini masih belum terlihat hadir di lokasi acara. Dan selain Boy Sadikin, rencananya juga nanti ada politikus Partai Golkar yang rencananya juga akan mendampingi Anies Baswedan dalam kampanyenya hari ini, yaitu ada Indra Piliang. Namun Indra Piliang juga sampai saat ini kami pantau masih belum terlihat hadir bersama-sama dengan Anies Baswedan di lingkungan Kelurahan Taman Sari, Jakarta Barat. Dan hari ini merupakan kampanye yang dilakukan oleh Anies Baswedan sejak sore hari tadi sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Ini kampanye baru saja dimulai dan ini merupakan gabungan kampanye antara relawan Jokowi JK yang mendukung pasangan calon gubernur nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Fitri. Ya, baik, terima kasih Livia Ramadanti melaporkan langsung dari Taman Sari, Jakarta Barat. Dan sebelumnya juga kita sudah menyimak laporan dari Taris Hirziman dari Rumah Lembang, Jakarta Pusat. Kita ke informasi berikutnya. Hari ini pasangan nomor urut 3 kembali melakukan sejumlah kegiatan. Cawagup Sandiaga Uno menggelar sosialisasi di Keramat-Jati, sementara Cagup Anies Baswedan diagendakan berkampanye dengan sejumlah tokoh. Sementara pasangan Basuki Jarot menerima kedatangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Rumah Lembang. Sudah ada Taris Hirziman di Rumah Lembang, kemudian ada Livia Ramadanti di Taman Sari. Kita ke Taris, apa yang dibahas pada pertemuan Ahok Jarot dengan Megawati di sana? Ya, Andini, dalam pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan pasangan calon Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat di Rumah Lembang ini adalah terkait dengan dukungan yang diberikan kepada pasangan ini oleh para relawan pendukungnya pada putaran kedua. Tadi Megawati sempat berulang kali menyatakan bahwa dalam kampanye Pilkada Jakarta putaran kedua ini, fokus utama adalah untuk pemenangan di seluruh wilayah Jakarta dengan mengandalkan dukungan dari para relawan untuk menggerakkan masyarakat agar tidak lupa memilih pasangan calon nomor urut 2 pada masa pencoblosan nantinya. Poin-poin ini disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri mengingat Megawati menilai bahwa pasangan Ahok Jarot ini sudah membuat sejumlah perubahan dalam menata kota Jakarta. Untuk itu Megawati menilai bahwa Ahok Jarot pantas untuk diberi kesempatan kedua dalam periode kedua memimpin Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Namun sebelumnya, Megawati juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para relawan pendukung Ahok Jarot pada putaran pertama kemarin telah berhasil mendapatkan suara lebih dari 42%, yang mana ini menyatakan unggul dari pasangan calon lainnya. Namun hasil ini masih belum dianggap memuaskan bagi Megawati. Untuk itu dirinya meminta agar seluruh relawan agar bekerja lebih keras dalam mendapatkan suara untuk putaran kedua. Namun di samping itu, Andini, tadi juga Megawati menyampaikan bahwa bagian dari pilkada ini merupakan salah satu langkah untuk menghadapi pemilihan pada tahun 2019 mendatang. Untuk selengkapnya berikut pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Persiapan untuk pemilihan presiden loh. Kalau dari sekarang saya nanya, ayo, boleh dong? Boleh. Ya, selain itu Andini, selain melakukan kegiatan di Rumah Lembang ini, tadi juga sempat calon wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat melakukan belusukan di kawasan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, yang mana Jarod mengunjungi pasar tradisional Pasar Kedip, yang mana ini juga Jarod disambut antusias oleh warga dan juga para pedagang yang ada di sana. Dalam kunjungan kali ini Jarod ingin mengetahui bagaimana sistem pasar tersebut bekerja, dalam artian pengelolaan pasar yang mana ini bukan dipegang oleh swasta tetapi oleh
maksud kami dipegang oleh swasta, bukan dipegang oleh pemerintah. Untuk itu Jarod tadi menjanjikan sejumlah program, salah satunya adalah pembangunan pengelolaan sampah untuk menjaga kebersihan pasar di kawasan tersebut. Dan selain belusukan pada pagi hari tadi, sore hari ini juga Jarod kembali melakukan belusukan di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, untuk tentunya ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan suara dari warga secara langsung di kawasan tersebut. Andini.